Jadi Sobat Pionir ya, ada postingan dari Nonce Venti Paja dan saya ingin memberikan edukasi buat Sobat Pionir di seluruh Indonesia. Di sini postingannya untuk sahabat pionir terkasih yang bertanya. Ini adalah jawaban semoga bisa dimengerti. Kepercayaan terverifikasi dalam KYC, Know Your Customer ya. Memastikan setiap identitas diverifikasi secara akurat dan dapat dipercaya, menciptakan ekosistem GCP ya. Transaksi yang aman dan transparan ya, pembodohan. Penerapan ini tidak hanya melindungi bisnis dan pelanggan, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan, membangun kepercayaan mitra dan membuka peluang pertumbuhan lebih luas ya. Katanya mark M atau tanda M, simbol kepercayaan terverifikasi dalam ekosistem GCP. Emang GCP aja yang ada yang centang M ya? DP2Go juga M ya. Banyak dApps yang M. Jangan kalian jangan terlalu berlebihan lah ya, sobat pionir ya. Nanti saya jelaskan ya. Apa sih itu dApps ya? Mark M ini bukan sekedar simbol, ini adalah tanda kepercayaan terverifikasi. Setiap identitas terverifikasi, setiap transaksi aman, dan setiap interaksi membangun ekosistem GCP yang nyata, bertransparan dan terpercaya. Dan masih banyak juga dApps yang mendukung GCP ya. Silakan, semua orang bebas membuat dApps. Ya, wanita elang NTT. Oke, mari kita lihat ya sobat ya. Jadi apa yang diceritakan sama sama si Nonce ini ada sedikit kekurangannya juga. Kita ngomong yang namanya KYB ya, KYB itu Know Your Business ya. Di dalam perusahaan-perusahaan besar yang ingin mendaftar yang tidak membangun aplikasi startup di Pi browser ya sobatku, otomatis kan mereka mendaftarkan diri langsung di perusahaan di Pi Network dengan mendaftarkan diri mengisi blanko ya, seperti blanko ya, semacam mengisi aplikasi gitu. Contoh kayak OKX, mereka kan daftar di KYB ya. Akhirnya terverifikasi, mereka lolos yang namanya verifikasi data perusahaan. Nah, untuk di dApps ya, di dApps itu ya, dApps ini kan sifatnya aplikasi startup. Teman-teman tahu nggak artinya startup? Startup itu aplikasi yang dibangun dari nol. Bisa paham nggak? Dibangun dari nol. Terus bang, itu kok keren-keren? Ya iya bisa. Saya saja mau buat dApps untuk pertukaran koin Pi. Saya mau buat lagi dalam proses. Ya nanti ya 1-2 bulan Anda lihatlah dApps yang saya buat itu, jual beli koin Pi ya di iOS Picoin. Nanti akan masuk dan akan mainnet juga. Percaya deh ya, tunggu aja nanti. Jadi kita luruskan ya, KYC ya, Know Your Customer itu nggak ada hubungan dengan dApps ini ya. KYC itu berhubungan dengan verifikasi identitas untuk mengklaim koin Pi kita. Know Your Customer berarti berhubungan dengan data pribadi kita. Sedangkan kalau di dApps ini kita mendaftarkan, kita membuat aplikasi ya dari kita sendiri pionir yang bisa mendukung ekosistem Pi. Jadi ini sifatnya perorangan sobatku. Ya, sifatnya perorangan ya. Ada juga sifatnya beberapa orang yang membangun ya. Jadi ada macam kayak 1 atau 5 orang pionir, mereka membuat satu dApps ya, mereka bisa bekerja sama lalu mendaftarkan diri di Development of Pi ya. Dan mereka membuatlah aplikasi yang mendukung seperti DP2Go itu kan, DP2Go service itu kan kalau nggak salah buatan dari Filipina dan ada juga salah satu pionir dari Indonesia. Mereka membuat aplikasi tersebut lalu mendaftarkan diri di core team dan saat ini mainnet ya. Ada juga banyak ya namanya, kita mau buat ya bisa ya, namanya itu kan gampang aja. Satu, kita buat namanya website ya, masih .com. Yang kedua, kita buat yang namanya aplikasi ya, itu yang akan dihubungkan dengan SDK ya, SDK-nya Pi Network, dan bisa menghubungkan dompet kita sehingga transaksi-transaksi
seandainya kayak macam saya jual beli koin Pi, ya Anda tinggal transfer saja, nggak perlu lagi Anda mau beli koin ya, Anda transfer duit, langsung kepotong otomatis dari wallet saya, kirim ke wallet Anda, ke wallet Pi browser Anda gitu. Itu yang saya lagi rancang. Jadi kita nggak sifatnya manual. Transaksi Anda beli koin, saya transfer koinnya sifatnya manual. Semuanya otomatis. Nanti kalau aplikasi jual beli koin yang saya buat itu, yang saya akan daftarkan dalam Pinetok, kalau jadi di 2 atau 3 bulan ke depan ya, nggak nyampe ya, bulan depan lah, bulan Maret itu akan jadi, saya akan buat cara transaksinya seperti apa, dan otomatis akan masuk di sini di dApps-nya Pinetok. Jadi yang saya ingin sampaikan Sobat Pionir, kayak gini Sobat, ini adalah dApps. dApps itu buatan daripada Pionir ya. Kita bukalah di Pi browser ini ya. Jadi setiap pionir Indonesia maupun di luar negeri, pionir Pinetok bebas membuat aplikasi untuk mendukung ekosistem Pi. Sekarang tinggal Anda keluar modal dikit. Dengan cara Anda bayar orang IT ya, buatlah aplikasinya ya. Aplikasi contoh mau melayani, saya punya kios ya, saya punya teman-teman pionir di sekeliling kios saya, mereka belanja beras ya. Saya buatlah sebuah aplikasi kecil ya di PF Studio atau di Development OP. Saya buat dulu, kalau di Development OP ini kan saya buat website sendiri dulu ya. Setelah saya buat website, saya buat aplikasi, lalu saya daftarkan di sini Sobat, di development ini ya. Jadi memang saya juga ada perencanaan Sobatku ya, saya juga buat aplikasi untuk jual beli koin Pi. Dan nanti kalau websitenya sudah jadi, karena saya juga bayar website tahunan ya, ini kan ada di sini saya buat, nanti tinggal saya isi websitenya, dan juga saya akan daftarkan aplikasi dApps-nya gitu kan. Saya daftarkan aplikasi yang saya buat yang mendukung iOS-nya daripada ini, apa namanya istilahnya, yang kita bisa akses lewat handphone ya, kayak gini ya. Dan nanti saya akan buat aplikasinya ke depan ya, mudah-mudahan kalau jadi dalam waktu yang dekat ini bisa kita gunakan untuk teman-teman bisa bertransaksi dengan Yosua tanpa harus manual, bisa secara langsung, dan akan terdaftar di dApps-nya Pinetok ya, pasti akan terdaftar. Jadi teman-teman, ada 36.000 apa 40-an ribu aplikasi yang terhubung di Pinetok ya Sobatku. Jadi kalau Anda tinggal cek explore the ecosystem ini ya, Anda cek aja di explore the ecosystem ya di sini Sobatku. Nah, di sini. Nah, ini saya mau bagi-bagikan ya. Saya mau bagi-bagikan apa yang menjadi apa namanya, perbedaan ya antara aplikasi-aplikasi ini. Nah, Anda lihat di atas sini kan, ada yang namanya ini top 6. Ini di sini kan ada yang namanya, di sini kita cek ya, namanya ini aplikasi pihak ketiga. Aplikasi pihak ketiga ini seperti OKX, Bitget, GTIO ya, dan on-ramper mereka itu adalah perusahaan luar yang masuk di Pinetwork ya. Teman-teman sudah paham ya, mereka mendaftarkan lewat KYB. Sedangkan yang ini aplikasi buatan pionir ya, buatan pionir yang bisa berkelompok atau pribadi perorangan, tergantung dari pionir tersebut, dia mau buat aplikasi seperti apa, mau jenis-jenis seperti apa. Anda bisa lihat di sini ya, ada commerce ya, e-commerce, ada games, NFT, sosial, tergantung dari si pionir tersebut arah kemana dia pengen terlibat dengan ekosistem Pinetok. Ada kesehatan, travel, ada juga utility, karir, untuk job street ya, ada entertain, finance dan keuangan ya, finance dan lifestyle, musik ya, dan juga productivity ya, sport dan lain-lain ya. Nah, di sini. Jadi kita punya sekarang di Pinetok itu yang membuat aplikasi. Kalau saya nggak salah di sini ada berapa ya? Banyak juga ya. Tapi tunggu sahabat. Ini saya nggak bisa cek ini. Nah, di sini. Di sini Anda bisa lihat di sini ya, ada 3.900 halaman. Kalau dikalikan satu halamannya 10 aplikasi,
Berarti ada sekitar 39.000 hampir 40.000 aplikasi yang diajukan ke Core Team buatan dari Pionir di seluruh dunia. Nah, apabila nanti ya diterima oleh Core Team, nah logo-logo ini Anda lihat MM ini tandanya mainnet. Berarti memenuhi syarat untuk bisa digunakan ya. Kalau tandanya verifikasi ya sudah digunakan secara utuh. Tidak ada lagi yang kurang-kurang, pasti bisa digunakan seperti game Fruity of Pie. Sedangkan Pet of P dia masih mainnet karena mungkin masih dalam pemeriksaan lanjutan atau mungkin ada beberapa fitur yang harus dilengkapi lagi ya. Seperti Map of Pie mungkin masih kurang sempurna ya. The P2Go service mungkin dari kesiapan developernya belum begitu matang, jadi belum bisa mainnet ya. Kalau ini sudah centang biru semua, bebas bisa digunakan sama Pionir untuk bertransaksi. Nah, itu dia sobatku ya, itu dia yang saya ingin buka pikiran teman-teman ya. Kita nggak perlu heboh dengan tulisan ungu ini ya. Kita nggak usah heboh ya. Seperti yang dibuat sama Sinonce, heboh sekali ya, seolah-olah kayak GCP itu akan terwujud di dalam dApps ini. Nggak perlu heboh. Di sini di pasar ini bebas, setiap Pionir berhak menentukan nilainya masing-masing. Kalau Anda pergi ke pasar, Anda lihat di pasar itu banyak sekali lapak-lapak yang dibuka. Dan pedagang bebas menentukan nilai berapa yang ingin dijual terhadap produk atau barang atau jasa yang ingin dijual. Ya, Anda mau pakai nilai GCP silakan ya. Kalau Anda terima koin ya pasti Pionir akan borong. Contoh kayak ini ya, saya lihat kayak kita lihat ada yang namanya Kawanua. Ada Kawanua itu ya. Kawanua itu mendukung nilai GCP ya. Ketika nanti Pionir pengen mau transaksi ya sobatku. Pionir pengen transaksi bisa, kalau sudah mainnet bisa. Yang penting daripada kesiapan dari developernya. Mampu nggak dia siapkan produk, barang dan jasa untuk bisa dibarterkan dengan 0, sekian pi? Itu pertanyaan saya. Contoh kayak ini. Aplikasi kita lihat yang mainnet ya, mainnet. Kita hapus dulu ini. App Studio-nya dihapus ya. Terus kita lihat mainnet ya. Sabar. Susah juga ya, lambat ya. Nah, di mainnet ini sobatku ya, ada namanya DP2Go, ada juga yang namanya World Bank dan lain-lain ya. Ada yang mendukung nilai GCP, itu nggak masalah, bebas sobatku ya. Mau pakai nilai GCP satu koinnya 1 miliar US dollar juga nggak masalah. Tergantung dari penyedia layanan. Mampu nggak dia siapkan produk ya, dibayar dengan nilai GCP. Kalau di dApps ini nggak bisa lagi setengah-setengah fiat sobatku, nggak bisa setengah fiat setengah koin GCP, langsung transaksi full koin pi. Ya kalau Anda pedagang menggunakan menyiapkan produk harga 100 juta cuman dibayar 0, sekian pi, ya siap Anda boncos. Paham nggak sampai sini? Pionir di seluruh dunia siap borong. Habiskan produk kalian. Macam kayak Kawanua. Kawanua itu kan ada aplikasinya kan. Banyak produk-produknya di Kawanua itu. Sabar, aduh saya pencet lagi nih. Otomatis dia ya. Susah juga kalau mau jelasin kalian ya. Coba kita cari Kawanua ya. Saya sudah pernah jelaskan dulu. Kawanua ini milik Uncle Rusol atau siapa nama Kawanua VP. Ini mainnet ya, mainnet loh. Kita lihat. Ya, kita buka. Ini saya buat pencerahan nih buat teman-teman Pionir nih supaya teman-teman jangan terlalu fanatik dengan GCP lah ya. Kasihan ya. Kalian itu dibawa iming-iming sampai masuk ke scammer. Sabar kita buka ya. Oke. Kadang-kadang kena iklan juga karena mereka kan butuh maintenance system ya, bayar sistemnya. Baik. Nah, ini sobatku ya. Anda lihat ini ya, mobil Harley 0,4 pi ya. Sekarang pertanyaan saya, Kawanua bisa nggak siapkan, bukan mobil, motor Harley ini harga 0,4 pi. Saya bisa beli ribuan biji sobat Pionir ya. Kalau nanti sudah diverifikasi, kalau Kawanua ini si Hendra Tambani dan
para timnya itu ya, mereka siapkan produk-produk ini ya, Pionir Indonesia siap borong. Pertanyaan saya, mampu nggak si Hendra Tambani untuk siapkan produk-produk ini? Loh, Harley ini harga miliaran loh, cuma 0,4. Harga sampai kayak 2 sampai 3 miliar, cuma dibayar 0,4. Ya, sekitar berapa ya, sekitar ya hampir segitu ya, hampir 2 miliar lah, dibayar 0,4 loh. 2 miliar bayar 0,4, seluruh Indonesia siap borong sama kamu Hendra Tambani. Kamu punya duit nggak untuk siapkan produk ini? Kalau nggak ada, akan jadi apa Sobat Pionir? Jadi etalase kosong. Jadi ini hanya gambar-gambar doang. Kasihan kalian dibodoh-bodohi sama itu, sama si penyebar GCP itu ya. Akan jadi etalase kosong. Mau dukung gimana? Kalau mereka punya budget boleh. Ya, Pionir siap borong. Saya akan borong. Motor Harley 0,4, saya punya ribuan koin Pi kok. Saya bagi-bagikan lagi ke Pionir di seluruh Indonesia. Berarti kalau 0,4 saya dapat 2 Pi. Pakai 1 Pi saya dapat 2 motor. Kalau 1000 Pi ya, berarti saya dapat berapa? 2000 motor sobatku. Bayangkan itu. Mampu nggak si Hendra Tambani dan Uncle Rusol untuk menyiapkan produk ini? Gila nggak itu si Hendra Tambani Kawanua itu ya? Dan aplikasi-aplikasi GCP yang diagung-agungkan sama si Nonce Pentipaja. Coba gunakan logika nalar Anda. Janganlah terlalu berhalu, kasihan diri Anda nanti. Ya, Anda cuma dikasih angin surga, ini nggak bisa disiapkan mereka ya. Ya, buktikan aja kalau sampai ini terverifikasi Kawanua, bukan lagi mainnet verifikasi, dia punya nggak produk ini, kan stoknya nol ini. Kosong, nggak ada isi stoknya, nol ini. Dari mana duitnya si Hendra untuk siapkan? Ya, sampai sini sudah paham ya? Jadi itulah transaksi yang tidak sehat. Ini kalau menurut saya aplikasi ini pembodohan. Kalau core team sih dia nggak tahu, dia akan verifikasi. Terserah, yang penting bisa nggak transaksi, bisa nggak kirim produknya. Ya, kalau nggak bisa ya jadi etalase kosong ya. Sampai sini sudah paham? Jadi itu saja Sobat Pionir ya. Saya buka layar pikiran Anda. Semua platform GCP yang ada di Dapps, di P-Network, di Pi Browser itu ya, yang sudah seperti ini pasti akan dimainetkan sama core team. Perkara bisa nggak untuk transaksi, ya kembali lagi di developernya. Mampu nggak menyiapkan produk, barang dan jasa, bahkan uang untuk bisa dicairkan dengan nilai GCP. Oke? Itu saja yang saya ingin sampaikan ya. Sebelum saya tutup, bagi teman-teman yang mau beli koin Pi, silakan kontak nomor WA saya, ada di tombol WhatsApp di video ini di bawah dan di kolom komentar ya. Di 096 ekornya. Nomor WhatsApp lain itu adalah akun penipuan. Kadang mereka ngambil video saya lalu mereka posting di TikTok. Ya, kalau nomor WhatsApp saya di 096, nggak ada nomor lain lagi. Ya, cuman 096. Akun resmi saya cuman Bang Yos yang di TikTok 400 pengikut kalau nggak salah, 800 pengikut. Di Yospi Coin itu ada 8.000 pengikut. Di TikTok di YouTube itu ada sekitar 200 sampai 300 pengikut. Ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.